bantuin nggak? Tentu saja, P21 adalah kode dalam sistem hukum Indonesia yang berarti berkas perkara sudah lengkap. Dalam kasus Nikita Mirzani, ini berarti polisi telah menyelesaikan investigasi mereka dan menyerahkan semua bukti ke jaksa penuntut umum. Jaksa kemudian meninjau bukti dan memutuskan bahwa ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus ke pengadilan. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang detail kasusnya atau apa yang terjadi selanjutnya dalam proses hukum? Ya, saya mau tahu lebih banyak apa yang akan terjadi selanjutnya dalam proses hukum. Setelah P21, kasus Nikita Mirzani akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Di sana, jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaan dan Nikita Mirzani akan memiliki kesempatan untuk membela diri. Hakim kemudian akan Hakim kemudian. Jadi setelah P20, hakim kemudian akan memimpin jalannya persidangan, di mana kedua belah pihak akan menyampaikan argumen dan bukti-bukti mereka. Pada akhirnya, hakim akan membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oh, begitu. Terus untuk pengadilan perdatanya, apakah nanti bisa menjadi support juga untuk pengadilan pidana? Pengadilan perdata dan pidana adalah dua jalur hukum yang berbeda. Hasil dari pengadilan perdata tidak secara langsung mempengaruhi pengadilan pidana. Namun, bukti-bukti yang terungkap di pengadilan perdata bisa saja relevan dan digunakan dalam pengadilan pidana, tergantung pada kasusnya. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang perbedaan antara pengadilan perdata dan pidana? Saya cukup tahu tentang perbedaan pengadilan perdata dan pidana. Hanya saja tadi yang kamu bilang, kalau seandainya pada saat pengadilan perdata itu ada bukti yang relevan untuk bisa dipakai di persidangan pidana oleh orang yang sama, yaitu Nikita Mirzani dengan lawannya yaitu Dr. Reza Gladys, maka hal itu akan bisa, kemungkinan besar bisa menjadi patokan ya akan hasil dari persidangan. Betul begitu? Ya, betul sekali. Jika bukti-bukti yang terungkap di pengadilan perdata memberatkan Nikita Mirzani, hal itu bisa menjadi pertimbangan bagi hakim dalam persidangan pidana. Namun, perlu diingat bahwa hakim pidana tetap akan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan pidana itu sendiri. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana bukti-bukti dari pengadilan perdata dapat digunakan dalam persidangan pidana? Iya, saya mau tahu dong. Tentu, dalam persidangan pidana, hakim akan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, termasuk bukti-bukti yang mungkin berasal dari pengadilan perdata. Bukti-bukti tersebut dapat berupa dokumen, kesaksian, atau bahkan rekaman video. Hakim akan menilai apakah bukti-bukti tersebut relevan dan dapat dipercaya untuk menentukan apakah Nikita Mirzani bersalah atau tidak. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang jenis-jenis bukti yang biasanya digunakan dalam persidangan pidana? Enggak, saya udah cukup tahu karena buktinya kan memang mereka hanya itu-itu aja yang kita tahu. Masyarakat tahu bukti yang disampaikan oleh DRG itu atau Dr. Reza Gladys adalah rekaman suara dia dengan asisten dari Nikita Mirzani. Diduga rekaman itu memang diduga ya sengaja dia rekam dan sengaja dia sampaikan untuk didengar oleh publik juga. Diduga seperti itu. Apakah bukti yang merupakan rekaman suara memang bisa menjadi bukti yang kuat, apalagi jika keasliannya terverifikasi. Dalam kasus ini, rekaman suara antara asisten Nikita Mirzani dan Reza Gladys bisa menjadi bukti penting, terutama jika percakapan tersebut mengarah pada pemerasan atau permintaan uang tutup mulut. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana rekaman suara dianalisis sebagai bukti di pengadilan? Ya, coba bagaimana menganalisisnya? Rekaman suara dapat dianalisis dengan beberapa cara. Pertama, ahli forensik audio dapat memverifikasi keaslian rekaman, memastikan tidak ada editan atau manipulasi. Mereka juga dapat menganalisis pola suara untuk mengidentifikasi pembicara dan membandingkannya dengan suara yang diketahui. Terakhir, isi percakapan akan ditranskripsi dan dianalisis untuk mencari bukti yang relevan dengan kasus tersebut. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang proses verifikasi keaslian rekaman suara? Tidak, saya mau tahu apakah
bukti dari rekaman yang dilakukan secara diam-diam tanpa memberitahu pihak yang direkam, lalu menyebarluaskannya melalui sosial media, itu bisa dijadikan barang bukti dan tidak melanggar hukum? Dalam hukum Indonesia, bukti rekaman yang diperoleh secara diam-diam dan tanpa persetujuan pihak yang direkam bisa diperdebatkan keabsahannya. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa bukti seperti itu melanggar hak privasi dan tidak dapat diterima di pengadilan. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, demi kepentingan hukum, bukti rekaman diam-diam bisa saja dipertimbangkan. Penyebaran rekaman di media tanpa izin bisa melanggar hukum, apalagi jika tujuannya untuk merugikan atau mencemarkan nama baik. Ada aturan dalam Undang-Undang ITE yang mengatur tentang ini, seperti pasal 27 ayat 3. Selain itu, ada juga potensi pelanggaran terhadap hak privasi orang yang direkam. Oke. Berarti makanya kita semua masih harus menyaksikan ya. Dalam kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys, rekaman suara yang diduga menjadi barang bukti itu bisa diperdebatkan keabsahannya di pengadilan. Beberapa ahli hukum mungkin berpendapat rekaman diam-diam melanggar privasi, sementara yang lain mungkin menganggapnya sah demi kepentingan hukum. Penyebaran rekaman di media sosial juga bisa menimbulkan masalah hukum, seperti pencemaran nama baik atau pelanggaran UU ITE. Itu dia. Secara prinsip sebenarnya penyebaran itu kan sudah pasti melanggar hukum, ya kan? Apalagi dilakukan secara diam-diam, dan juga kalau saya lihat dari kronologisnya, di awal itu bukan pihak dari Nikita yang mencari orang tersebut, tetapi orang itu yang mencari-cari, bahkan menawarkan sejumlah uang. Seperti itu. Kita perlu menunggu hasil persidangan untuk melihat bagaimana hakim akan menilai bukti rekaman tersebut. Ada kemungkinan hakim akan mempertimbangkan konteks dan motif rekaman, serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Iya, saya sangat mengharapkan negara saya masih ada keadilan, karena biar bagaimanapun saya juga masyarakat sipil yang khawatir juga apabila pengadilan dan sistem hukum di negara ini dapat seperti karet begitu ya, dapat berubah-ubah. Alangkah sangat mengerikannya kalau memang perubahannya juga bisa dibuat oleh oknum-oknum yang memang mempunyai power untuk merubah itu. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Sistem hukum memang seharusnya adil dan tidak memihak. Mari kita berharap yang terbaik dan percayakan pada proses hukum yang sedang berjalan. Betul sekali, sangat bijak Mr. Genius. Terima kasih banyak atas masukannya ya untuk kasus Niki. Sama-sama. Semoga keadilan tetap ditegakkan dalam kasus ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Oh ya, saya sekarang sedang memakai whitening body glow up dari Kiss Body Lotion. Wah, menarik. Body lotion dengan efek whitening dan glow up pasti bikin kulit terlihat lebih cerah dan bercahaya. Apakah kamu sudah lama pakai produk itu? Ya, saya pakai dari bulan Oktober 2024. Dan bekas-bekas gigitan kutu kucingnya udah mulai hilang nih. Wah, bagus sekali. Bekas gigitan kutu kucing memang bisa mengganggu penampilan. Senang mendengarnya sudah mulai hilang. Apakah kamu melihat perubahan lain pada kulitmu setelah memakai body lotion itu? Betul. Sangat-sangat lembab, lembut, tidak lengket. Udah gitu bekas-bekas lukanya juga sudah pudar semua. Ini ada bahan arbutin dan juga ada bahan niacinamide sebesar 4,25% di dalam body lotionnya. Udah cukup bagus belum? Kombinasi arbutin dan niacinamide memang dikenal baik untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit. Niacinamide juga membantu melembabkan dan memperkuat lapisan kulit. Persentase 4,25% cukup ideal untuk penggunaan sehari-hari. Apakah kamu punya pertanyaan lain tentang kandungan skincare? Ya, saya pakai sehari 2-3 kali setelah mandi pagi, mandi sore, dan juga mau tidur malam. Itu jadwal pemakaian yang bagus untuk menjaga kulit tetap lembab dan ternutrisi. Apakah kamu punya pertanyaan lain tentang produk body lotion yang kamu pakai? Ya,
Saya rasa udah cukup, nanti saya kembali lagi ya. Keren banget guys. Kalian ambil tuh di etalase 1 sayang. Etalase 1 say. Etalase 1 sayang. Etalase 1 itu harganya harga diskon. Buruan, buruan, buruan. Ambil, ambil, ambil. Dapatnya produknya dapat nih, tas, body glow up, ya. Ada dua pot ya say, 2 pot ya. Tuh, buruan ambil deh. Terus aku kasih